Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Terang Jawa Selatan, perkenalkan saya Irfan Syarika, tenaga penyuluh kesehatan masyarakat di UPT Puskesmas Wisila Lahar. Pada video kali ini, saya akan membagi informasi tentang penyakit demam berdarah denggi atau yang biasa kita kenal dengan DBD. Untuk tahu lebih lanjut tentang penyakit ini, simak videonya sampai akhir ya. Penyakit DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk dewasa betina, terutama nyamuk Aedes aegypti. Di musim penghujan, biasanya terjadi peningkatan populasi nyamuk. Hal ini dikarenakan banyaknya genangan air yang bisa menjadi tempat berkembang biaknya jentik nyamuk. Indonesia merupakan wilayah endemis DBD dengan sebaran hampir di seluruh wilayah tanah air. Penyakit DBD selain dapat menimbulkan angka kesakitan, dalam beberapa kasus juga menyebabkan kematian. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan upaya pencegahan DBD, kita perlu mengetahui tentang gejala DBD, ciri dari nyamuk Aedes aegypti, di mana tempat bersarang atau berkembang biaknya nyamuk, penanganan awal yang dapat dilakukan sebagai langkah pencegahan, serta pencegahan dari DBD. Adapun ciri-ciri dari nyamuk Aedes aegypti, yang pertama ukurannya kecil, yang memiliki tubuh berwarna hitam dan belang putih di sekujur tubuhnya. Yang kedua, berkembang biak di air bersih atau jernih yang tergenang. 3. Aktif menghisap darah pada pagi dan sore hari, namun tidak menutup kemungkinan dapat menggigit juga di malam hari. Yang keempat, mampu terbang hingga radius 100-200 meter. Di mana tempat bersarang nyamuk dewasa betina biasanya meletakkan jentik nyamuknya di dinding bak mandi, kemudian juga pada vas ataupun tanah. Selain itu juga pada tumpukan sampah yang ada di dalam ataupun di pekarangan rumah seperti ban, kaleng, botol plastik yang tidak digunakan yang di dalamnya terdapat genangan air. Selain itu, tumpukan pakaian yang menggantung juga dapat menjadi tempat persembunyian nyamuk. Gejala DBD diantaranya, pertama, mendadak demam tinggi. Biasanya fase demam ini berlangsung 2-7 hari. 2. Nyeri kepala atau nyeri belakang bola mata. 3. Nyeri sendi atau otot. 4. Mual atau muntah. 5. Manifestasi perdarahan seperti mimisan ataupun gusi berdarah. Dan yang keenam, adanya kemerahan di bagian permukaan tubuh pada penderita. Lalu, apa yang bisa dilakukan ketika gejala DBD muncul? Yang pertama, dianjurkan untuk minum air putih yang banyak untuk menghindari terjadinya dehidrasi atau kekurangan cairan. Yang kedua, jika demam, maka kompres tubuh atau minum obat penurun panas sesuai dengan dosis. 3. Makan makanan sumber nutrisi, terutama protein. Yang keempat, istirahat yang cukup. 5. Bila kondisi tubuh tidak membaik, maka segera bawa ke puskesmas ataupun fasilitas kesehatan terdekat. Lalu, apa langkah tepat yang dapat dilakukan untuk mencegah DBD atau memberantas jentik nyamuk? Di antaranya adalah dengan melakukan PSN, pemberantasan sarang nyamuk 3M. M yang pertama adalah menguras atau mengikat bak mandi minimal 1 kali dalam seminggu. M yang kedua adalah menutup tempat penampungan air, ember, bak mandi, ataupun tempat-tempat penampungan air lainnya yang ada di dalam rumah maupun di luar rumah. M yang ketiga adalah mengubur ataupun mendaur ulang barang-barang bekas yang bisa menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Selain itu, tindakan pencegahan tambahan lain yang bisa kita lakukan untuk mencegah gigitan nyamuk diantaranya yang pertama, menggunakan kawat kasa anti nyamuk pada jendela ataupun pintu rumah, kemudian menaburkan bubuk larvasida pada tempat-tempat penampungan air. Yang ketiga, menggunakan kelambu pada saat tidur. 4. Memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. 5. Menggunakan lotion anti nyamuk atau obat nyamuk. Namun, penggunaan obat nyamuk harus dengan hati-hati apabila memiliki anak bayi ataupun anak-anak serta penderita asma yang berada di dalam rumah. Cara lain yang juga dapat dilakukan untuk memberantas nyamuk Aedes aegypti adalah dengan melakukan fogging atau pengasapan. Biasanya fogging ini berdasarkan laporan warga kepada puskesmas. Akan tetapi, fogging ini hanya efektif untuk membunuh nyamuk dewasa, tidak untuk jentik ataupun telur nyamuk. Oleh karena itu, fogging ini tidak disarankan untuk sering dilakukan. Selain karena faktor biaya, faktor lainnya adalah nyamuk menjadi lebih resisten atau kebal terhadap fogging. Sehingga tetap lakukan pencegahan DBD yang utama yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan 3M+.
Demikian informasi yang bisa saya bagi tentang DBD. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih.